Bakal calon legislatif atau Bacalek Partai Gerindra Dapil 8 Mari Susilo didampingi Bacalek Partai Gerindra DPR RI Reza Darmawan bersama ratusan komunitas anak bangsa pecinta alam Kediri Raya, Kamis pagi 17 Agustus 2023 menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di alam terbuka kawasan wisata Gunung Kelut, tepatnya di hutan Villa Glamping Lembah Sugiwaras, Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 RI ini menjadi salah satu bukti cinta tanah air para pemuda anak bangsa dalam menjaga, merawat, dan membangun Indonesia lebih maju. Tapi jangan keras-keras ya, lirih saja begitu. Kita pakai kekuatan itu, hati kita yang berteriak. Karena adik-adik perlu kita ketahui, kurang lebih 160 hari lagi ya. 150 tambah, kalau 14 Februari berarti 30. 150 tambah 30 berapa ya? 180. Bangsa kita, negeri kita, untuk memastikan siapa yang berperan terhadap negara kita, dan kita tentunya harus terlibat ke sana. Berapa hari lagi, Dek? 180 hari lagi. Kalau malam ini kita sudah awali untuk berdoa, mudah-mudahan yang mewakili kita di sana nanti, yang bekerja di sana nanti diberi kesehatan dan barokah umurnya, sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang barokah. Allahumma amin. Liridho ilah wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin wa mursalin wa li kullin wasifi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'un tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin syai'un lillahi lahumul fatihah. رضي أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين وإلى أرواح الشهداء والصالحين والأولياء والعلماء والعاملين وأينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبحريا وبلاد وجبال وتأتي أغوثنا خاطرة الشعب وقجات والشعب حسن صادري والشعب محمد الغزالي وأغوثنا أرواح seluruh pejuang bangsa Indonesia yang telah gugur di medan mempertahankan bangsa ini. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Tempatkanlah pada tempat yang paling baik di hadapanmu ya Allah, dan ampunilah segala ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa akhwalina wa akhwalatina wa ammatina wa ammatina wa syaikhi wa syaikhina muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wa la khususan seluruh makhluk ciptaanmu ya Allah, dan seluruh makhluk ciptaanmu ya Allah yang berada di sekitar ini, sampaikan salam kami kepadanya. Doakan kami untuk meneruskan bangsa ini dengan bangsa yang barokah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Yang hadir semua ini ya Allah, jadikanlah manusia yang baik di sisimu, ahli ilmu, ahli ibadah, sugih kabeh. Astagfirullah.
ya Allah, berikanlah sifat latif Engkau kepada seluruh yang ada di sini. Allahu ya latif, ya latifu, ya latif, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Lestari. Allahumma sholli ala Muhammad. Nama saya Syafaat Ali Mutasom. Saya dulu pesantrennya di Lirboyo. Ya, saya pesantrennya dulu di Lirboyo. Sepulang dari Lirboyo, kami 2003 pulang dari Lirboyo, terus kemudian untuk belajar ketemu sama teman-teman pecinta alam ketika itu. Jadi sepulang dari pesantren, saya tidak bergabung sama alumni-alumni pesantren, tapi justru gabungnya sama teman-teman pecinta alam ketika itu. Berdoa di tengah hutan, ingin merasakan bagaimana pejuang-pejuang dulu juga berteriak-teriaknya untuk menginginkan kemerdekaan ya di tengah-tengah hutan. Kenalan pertama kami silakan di sebelah kanan saya untuk menyambut sesemangatan biar tangan dingin kita tidak terasa. Ayo kita bertepuk yang keras mungkin. Salam Lestari! Salam Lestari! Alhamdulillah. Jadi yang saya hormati Gus Tasyom, Pak Sarkelut, dan tentunya adik-adik yang hari ini dengan senang dan suasana kekeluargaan, suasana yang meniatkan diri, teman-teman FMI. Saya awal perkenalan dulu ya. Nama saya Reza Darmawan. Saya rumahnya di Kediri, di kota, di Mojoroto. Yang dalamnya Mojoroto ada? Ada. Nah, saya tinggal di Girli. Ya, Girli pinggir kali. Ya. Di dermaga itu. Nah, saya tinggal di situ. Dan kesempatan hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dalam nuansa untuk merenung dan mengingat kembali sebuah perjalanan bangsa ini. Aktivitas saya sebagai DPRD Kota Kediri hari ini, saya sudah 3 periode dan ke depan mau mengarah ke yang lebih jauh lagi, ke DPR RI. Terus yang selanjutnya saya juga sebagai Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Kediri. Saya juga sebagai Pembina Forum OSIS Kota Kediri. Dan alhamdulillah tentu ini menjadi semangat buat saya bisa berkumpul dengan adik-adik, bisa bersilaturahim
dan nanti kita bisa sama-sama saling sharing ya. Hari ini kita sharing bagaimana bangsa ini ke depan dan bagaimana adik-adik harus menempatkan posisi, menempatkan diri sehingga ke depan mempunyai kesempatan yang lebih jauh, lebih baik daripada saya hari ini. Kami semua rombongan ke kota A semua, temennya di kota B, semua rombongan ke kota B semua. Nggak tahu nanti di sana kampusnya di mana, nggak dipersiapkan nanti di sana jaringan komunikasinya dengan siapa, udah ada punya senior atau belum, udah ada yang tempat diajak sharing atau belum. Nah, ini adalah waktu yang paling tepat karena biasanya kalau kita tidak mempersiapkan dan kita terkesan hanya ikut-ikut, nanti kita sendiri akan kewalahan, pasti akan kewalahan. Kalau temennya seumpama ambil di jurusan ekonomi, sedangkan adik-adik karena terfokusnya hanya pengen di kota A, yang harusnya bisa ngambil jurusan teknik, mau nggak mau akhirnya ngambil di jurusan ekonomi. Nah ini kalau tidak disikapi dengan baik, yang repot pasti adik-adik sendiri. Jiwa yang peduli terhadap bangsa itu harus kita pupuk dan harus kita bangun supaya kita betul-betul mengenal bangsa ini dan kita betul-betul mengerti kapan bangsa ini membutuhkan kita, karena tidak seluruh pekerjaan, tidak seluruh profesi itu akan bisa dimaksimalkan di negeri ini. Tidak tentu juga akan bisa kita jalankan kalau kita tidak mengenal lingkungan kita tidak mengenal sosial kita. Teman-teman akan menjadi profesional, akan menjadi sangat luar biasa, akan menjadi brilian ya. Jadi kita bicara berlian itu kan jumlahnya tidak banyak, tetapi berlian itu bisa dimunculkan di saat kita mempersiapkan diri kita lebih baik dibanding yang lain. Siap ya berkompetisi? Siap. Beneran dingin ya? Oh iya. Siapnya kurang keras. Siap ya berkompetisi? Siap, baik. Nah ini jelas suaranya. Ya dengan kompetisi yang baik itulah saya meminta kepada adik-adik semuanya untuk selalu menguji dan selalu berani menentukan sikap, apalagi sekarang kondisi lingkungan kita kanan kiri itu tidak baik. Adik-adik ini kan boleh dikatakan generasi stroberi ya. Iya, ini kan generasi. Ya, saya melihat, saya selalu mengamati pergerakan dari sebuah pola umur ya, generasi Y, generasi X, generasi Z, sekarang generasi stroberi. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan generasi stroberi? Tahu nggak generasi stroberi itu apa? Saya tanya dulu. Apa? Belum ya? Belum tahu? Ya. Jadi generasi stroberi itu adalah, tahu buah stroberi? Ya kan? Itu kalau ya manis, pasti orangnya manis juga. Ya. Itu kalau dilihat warnanya bagus, warnanya seger, dan tetapi kalau kita semakin dekat, ternyata generasi stroberi ini generasi yang agak kurang bisa matang dengan kondisi lingkungan. Karena kenapa?
Dia kayak langsung dimakan aja langsung pecah begitu. Itu generasi stroberi. Tapi yakinlah bahwa generasi stroberi maupun generasi apapun ini hanya masalah lingkungan sosial, yang di lingkungan sosialnya banyak hal-hal negatif yang berkembang. Nah, bagaimana kita supaya menjadi generasi stroberi yang brilian, yang berlian? Saya mendefinisikan bahwa di umur 78 bangsa ini kita menjadi generasi plus 2. Tidak generasi stroberi bagi saya, tetapi generasi plus 2. Generasi plus 2 itu adalah kalau di lingkungan kita itu tidak baik, itu saya katakan min 1. Maka min 1 ditambah plus 2, dia akan jadi 1. Nah, plus 2 ini adalah kita. Teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang di sini adalah generasi plus 2 yang mampu membuat potensi dirinya sendiri ini positif, mampu untuk membawa dirinya ini lebih baik, mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Plus 1-nya adalah mampu memberikan efek kepada lingkungan sosialnya. Kalau saya yakin dengan generasi plus 2 ini, situasi negatif yang ada di lingkungan panjenengan maka akan berubah menjadi yang positif. Itu dari diri kita sendiri. Itu harus dari semangat kita sendiri. Jadi kita tidak hanya peduli pada diri kita, tetapi kita harus berpikir bahwa saya, adik-adik, semuanya harus mampu untuk bisa menjadi generasi yang diandalkan oleh lingkungan, oleh bangsa ini ke depannya. Jadi sebagai senior sangat diwajibkan bagi kita untuk memberikan jalan jembatan buat adik-adik untuk berkembang. Saya punya prinsip dalam jiwa saya dan selalu saya ditanya sama beberapa orang, karena sampai sekarang pun saya menjadi ketua KNPI itu periodenya harusnya 2 kali ya, 6 tahun. Tapi saya dipercaya sampai 3 kali, sudah hampir 10 tahun saya menjadi anggota ketua KNPI di Kota Kediri. Dan ada yang selalu bertanya kepada saya, Mas Reza, kenapa Mas Reza selalu suka berkomunikasi dengan pemuda-pemudi di Kota Kediri, di Blitar, di Tulungagung, di Jawa Timur, dan selalu mencoba untuk memberikan akses kepada pemuda-pemudi ini kesempatan untuk berkembang baik di provinsi maupun di nasional? Saya menjawab begini, bagi saya masa memimpin saya adalah masa untuk membina generasi selanjutnya. Mungkin 10, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, saya akan menerima hasil dari kebijakan adik-adik selama ini. Jadi sekarang ini karena saya punya jabatan, saya bisa memberikan arahan kepada adik-adik semuanya, harus ke sana, ke sana, ke sana. Tetapi 10, 20, 30 tahun lagi, karena saya sudah tidak mempunyai jabatan, adik-adiklah yang punya jabatan ini semuanya. Amin kan? Amin. Saya pasti meyakini bahwa waktu pasti bergulir begitu. Jadi dulu saya juga ketika seperti adik-adik ini juga enggak langsung gugur itu sama jabatan juga enggak. Ya kecil-kecil juga begini, saya dulu juga enggak yakin bahwa saya juga jadi ibaratnya dapat amanah dari masyarakat. Tapi setelah saya jadi menerima jabatan itu, saya meyakini, oh berarti dulu orang yang pernah membantu saya, pernah mengarahkan saya, sekarang dia juga harus menerima kebijakan yang hari ini saya buat. Dan sama seperti yang tadi saya sampaikan,
Saya tidak mau kebijakan adik-adik yang nanti 20-30 tahun ke depan lakukan itu merugikan saya, juga merugikan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu saya harus memberikan arahan, saya harus memberikan informasi, saya harus memberikan kesempatan supaya kebijakan nanti yang adik-adik buat ke depan tidak merugikan masyarakat. Ya, ini mengingat kembali peran pahlawan yang sudah memerdekakan bangsa kita. Ini juga memeriahkan ulang tahun bangsa kita yang ke-78. Tentu ini menjadi semangat bersama buat kami, buat para pemuda untuk selalu mengingat dan mampu mengembangkan bangsa ini ke depannya lebih baik dan lebih bermartabat ke depannya. Tentu dengan harapan semacam ini kita bisa berkumpul di alam, di Gunung Kelut. Tentu ini menjadi hal yang sangat indah dan hal yang untuk menguatkan mentalitas, juga untuk selalu mengenang jasa-jasa pahlawan melalui sebuah perjuangan bangsa dan pemuda tinggal meneruskan saja ke depannya lebih baik lagi. Antusias dari pemuda sendiri tadi seperti apa? Antusiasnya alhamdulillah sangat luar biasa. Teman-teman pemuda bercerita terkait bangsa, kami juga menceritakan apa yang akan terjadi ke depan, kami juga menceritakan pengalaman. Tentu harus diambil hikmahnya buat kami sendiri, mempunyai peran untuk mengembangkan pemuda. Pemuda juga harus mengambil hikmahnya dari pengalaman-pengalaman kami, bagaimana menata masa depan untuk diri sendiri, untuk lingkungan, dan untuk bangsa ini ke depannya lebih baik dengan segala tantangan yang hari ini terjadi di masyarakat. Kita mengenal dan kita juga tahu bahwa di lingkungan sosial ada beberapa hal yang harus diperbarui, dan saya mengharapkan pemuda-pemudi yang hadir di sini menjadi generasi plus 2, generasi yang peduli terhadap dirinya sendiri, mampu mengembangkan dirinya sendiri, dan satunya lagi generasi yang mampu membawa perubahan negatif menjadi perubahan positif di lingkungan sosialnya mereka. Ya, momentum ini adalah momentum yang harus diingat dan harus dimeriahkan dan harus dilakukan, karena mencapai 78 tahun bukan suatu pengorbanan yang mudah untuk bangsa ini. Ini merupakan pengorbanan dan ini merupakan estafet daripada pemuda-pemudi sekarang terhadap masa depan bangsa Indonesia. Dengan semangat untuk maju bersama dan mengembangkan bangsa ini, saya yakin pemuda-pemudi Indonesia akan paham posisi dan kedudukannya, sifat dan karakter untuk mengembangkan bangsa ini lebih baik ke depannya. Adik-adik di sini ada yang perhatikan nggak kalau besok tayang masuk TV? Yang keras dong. Adik-adik di sini yang berjiwa muda boleh pacaran tapi jangan seru-seru ya. Kita boleh pacaran tapi jangan seru-seru, menyongsong masa depan utamakan. Karena kalau sekali melangkah jalan seumur hidup kita menyesal. Ya, saya putra saya 4 cowok semua. Ya, nomor 1 lulusan UK Petra, ini apa, akuntansi bisnis, kerja di Surabaya. Nomor 2
lulusan STTS Surabaya Elektro, tapi nyimpang dengan pekerjaannya sekarang kerja di Bank Penin Jakarta. Nomor 3 lulus dari Universitas Ciputra Surabaya, minta lanjut studi di Jerman. Nomor 4, nanti saya cerita ya, saya dari awal sampai hari ini perjalanan saya seperti apa. Nomor 4, putra saya semester 4 di Universitas Binus Internasional Jakarta. Tahun depan melenggang juga double degree ke Australia. Saya dididik oleh ibu saya, pukul 4 pagi sudah harus membantu nyapu, ngepel, bersih rumah, nyuci baju tanpa ada setrika listrik, tanpa ada water heater, ya, semua serba manual. Surga ada di telapak kaki ibu. Ya, sejengkel-jengkelnya kita terhadap orang tua kita, walaupun orang tua kita salah atau kita benar, kita tetap harus tutup mulut, jangan dibantah. Ya, saya pun juga sudah merasakan, walaupun badan capek, kita lelah, kita sakit, tetap sama ibu duwe meripat, duwe tenaga, ojo cuma gelem badok. Nah, kasar kan? Itu yang perlu saya tekankan buat adik-adik. Kita semangat, kita berjuang. Dan kalau adik-adik kepengen tahu, saya sekolah dari rumah Jalan Hayam Muruk ke Jalan Brawijaya, jalan kaki pulang pergi. Sampai di rumah harus kerja, bantu orang tua lagi cuci baju, setrika, pakai setrika manual yang jago, isinya areng. Nah, nanti kalau sudah geret, kita cari daun pisang untuk menghaluskan. Itu pengalaman hidup saya. Dan kita nyapu ngepel juga kadang dikasih ampas klopo supaya licin. Ya, kita nggak ada hidup instan, nggak ada. Dan kalau latar belakang saya di kemudian hari dengan berjalannya waktu, saya sempat sebagai direktur gudang garam di anak perusahaan. Tugas saya bukan duduk di belakang meja ya. Tugas saya lebih ke lapangan. Bosnya butuh cari lahan untuk CPO di Cirebon, saya harus berangkat. Dan ini pengalaman saya, pengalaman hidup yang perlu adik-adik ketahui dan dicamkan. Walaupun kita hidup susah, kita harus punya berjuang untuk masa depan, untuk generasi yang akan datang, untuk memberi anak contoh di kemudian hari. Jadi kalau kita semangat, bisa memberi contoh ke anak. Maksud saya dan tujuan kapan hari saya ngambil S2 juga untuk memberi anak contoh. Kalau orang tuanya bisa, ibunya bisa, kenapa anak hanya S1? Dan saya dulu sekolah masuk ke kampus setelah lulus SMA hanya mampu bayar SPP 90.000. Kampusnya di mana? Bukan kampus yang tersohor, cukup di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, itulah pengalaman hidup. Saya kerja di gudang garam, harus cari lahan di Domuga. Domuga itu perbatasannya Gorontalo. Kalau cowok nggak masalah ya, kalau cewek ada yang mampu kira-kira hanya dibawa, diberi Google Map berangkat. Oh, 1, 2, ya, 3. Sini. Ya. 4. Yus, 4 gak apa-apa. Nama dulu, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dari Pagri. Saya desa Kanjuwi, Kecamatan Kanjuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdurrahman dari Arafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paguyuban kau tuh. Tapi enak suaranya atau? Saya penak yo, saya penak. Leku mertahan ke kowe, nanging kowe malah milih kae. Kurangku akeh ana yo, Dik. Rafe ganti nyanyi Jo. Soleh iku batane mukmin kang dihing wisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane ya Rasulullah. Salamun alaik. Kabeh semuanya ya Rabbi waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni li warasati jannatin na'im waghfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami dan tempatkanlah kedua orang tua kami ke tempat yang paling mulia di sisimu, dan ijabahkanlah doa kedua orang tua kami kepada kami. Hasilkanlah apa yang kami cita-citakan, kuatkan hati kami, kuatkan kecerdasan kami, kuatkan niatan kami sampai selamat fitin wa dunia wal akhirah, dan barokahkanlah semua leluhur pejuang kami di sisimu yang lebih baik ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik remaja putri memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-78. Kita menyemarakkan dengan api unggun, kita bercerita kurang lebih sejarah perjuangan proklamasi para pejuang kemerdekaan kita dan bagaimana kita ke depan menghadapi era globalisasi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Ada pesan khusus untuk generasi muda? Pesan saya untuk generasi muda, kita sebagai anak bangsa, anak yang lebih muda harus tetap memperhatikan tata krama terhadap orang tua. Kita tidak boleh membantah. Semoga masa depan kita cemerlang. Kita tidak bisa memungkirin karena kemarin sejujurnya partai-partai besar sudah mensupport bergabung pada Partai Gerindra untuk mensupport Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi Capres RI yang ke-8. Harapan kita sama-sama mensukseskan
tanpa memberikan elemen atau sinyal jelek untuk masyarakat. Saya hari ini mengikuti kegiatan pengibaran bendera 17-an di Gunung Kelut. Gunung Kelut Mas ya? Nggih. Kemah Mas? Iya, kemah. Dan acara malam hari ini tuh Berdoa bersama? berdoa bersama. Pertama kali, dan saya mengira Bu Mary sama Mas Reza niku nggih seorang sosok orang biasa. Ya orang maklum orang biasa lah. Dan ternyata saya sudah tahu ternyata beliau adalah orang calon DPR RI dan DPR Jatim. Melihat sosok beliau baru pertama kali tadi seperti apa Mas? Ya seperti kayak Sosoknya menginspirasi banget. Bagi saya menginspirasi banget dengan semua cerita-ceritanya yang diceritakan oleh beliau, Bu Mary tadi. Beliau bercerita itu tentang kehidupannya sehari-hari mulai dari kecil sampai sukses. Dan Bu Mary tadi tuh cerita tuh bahwa dia itu sosok orang bersemangat. Bahwa ceritanya dulu itu dari kecil bangun jam segini udah langsung nyapu, udah gini dan dia tinggal itu tidak bersama ibu katanya. Dan saya terinspirasi sekali dengan Bu Mary bahwa saya juga pasti bisa seperti sosok Bu Mary tadi. akan segera dimulai. Pasukan disiapkan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Upacara siap dimulai.
Bendera siap. Pada sang bendera merah putih. Hormat. Gerak. Meskipun dengan perlengkapan seadanya di alam terbuka, upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih berlangsung secara hikmat dan lancar, diikuti 300 lebih komunitas anak bangsa, Komunitas Federation Mountaineer Indonesia Kediri Raya. Dengan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Jasa-jasa pahlawan menginginkan cipta mulai. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bacalek Partai Gerindra DPR RI Reza Darmawan sekaligus pembina Komunitas Federation Mountaineer Indonesia Kediri Raya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Adapun susunan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-78 diawali dengan penghormatan kepada Inspektur Upacara, mengheningkan cipta untuk jasa pahlawan serta pembacaan Undang-Undang Dasar 45 dan pembacaan teks Pancasila. Pengibaran bendera merah putih berlangsung lancar dikibarkan oleh 3 pemuda anak bangsa diikuti penghormatan pasukan upacara. Pancasila. Pancasila.
Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial. Dalam amanatnya, pembina upacara Bacalek Partai Gerindra DPR RI Reza Darmawan mengatakan melalui tema HUT ke-78 RI terus melaju untuk Indonesia maju, pemerintah pusat maupun daerah berkomitmen untuk membangun negeri menjadi lebih maju. Pada kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini dengan tagline terus maju untuk Indonesia maju. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus adik-adik semuanya pegang, bahwa 2045 adalah masa yang ditunggu bagi Indonesia menjadi Indonesia emas. Langkah demi langkah harus dipersiapkan, jiwa, hati, pikiran harus dipersiapkan. Tantangan global yang hari ini ada di antara kita semuanya harus mampu kita redam, harus mampu kita berdayakan menjadi potensi-potensi yang luar biasa, potensi-potensi anak negeri yang mampu bersaing di global, di internasional. Harapan bangsa, harapan negara ada di pundak adik-adik semuanya. Kami berharap kolaborasi, sinergi, kerjasama yang baik antar generasi mampu untuk mendorong bangsa ini jauh lebih besar, jauh lebih tinggi. Melalui momentum HUT kemerdekaan RI ini, Reza Darmawan juga berpesan kepada pemuda anak bangsa untuk bersemangat, menata hati, pikiran menyambut tahun emas 2045. Kami komunitas anak bangsa mengucapkan salam lestari. Menurut Reza, sinergitas lintas generasi menjadi modal untuk terus membangun dan menyiapkan pemuda dalam menghadapi tantangan zaman agar Indonesia menjadi lebih maju. Salam lestari! Ya, untuk memperingati kemerdekaan RI ke-78, kita memberi semangat pada adik-adik generasi muda yang milenial untuk mensukseskan kemerdekaan RI ke-78 di mana dilaksanakan di Gunung Kelut. Penuh dengan semangat, semoga cita-cita bangsa Indonesia ke depan bisa berjalan mulus ke depannya tahun demi tahun di bawah komando anak-anak muda milenial. Upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-78 RI diakhiri dengan doa dan kegiatan berkemah, makan bersama di tenda masing-masing regu pecinta alam.
Untuk pesan kami kepada para pemuda bahwa hari ini, dimulai hari ini, apalagi bahwa bangsa kita ini 180 hari lagi kita akan menjelang pemilihan umum ya. Harapan anak-anak pemuda ini terlibat kepada bagaimana suksesi pemilu nanti. Apapun kemampuannya, baik doa maupun datang ke TPS, itu kemampuan mereka. Yang penting bahwa upaya untuk negara untuk mengadakan pemilu, bagaimana pemilu nanti bisa terwujud dengan sukses sehingga negara ini tetap menjadi bangsa yang bermartabat, karena pemilu itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau tidak ada kepemudaan yang terlibat, bagaimana Indonesia nanti? Mungkin itu pesan-pesan kepada para pemuda. Wujud dari kesemangatan merawat bangsa adalah bagaimana kita mensukseskan pemilu nanti. Jangan lupa 180 hari ke depan kita sudah akan mengalami situasi yang sangat bersejarah bagi bangsa ini. Mungkin itu pesan kami kepada para pemuda. Kami komunitas anak bangsa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun. Tim Liputan Doho TV.